UMP Jawa Tengah kan paling rendah. Aku tanya, ini dari mana perusahaan? Ini dari Hong Kong, Pak. Misalnya upahnya tinggi, tapi nggak ada jaminan kesehatan. Nanti pas dia sakit, upahnya habis buat biaya kesehatan. Iya. Nggak ada keterikatan. Iya, supaya nggak bayarin wong nganggur. Iya. Janjinya itu zalim juga itu, Pak. Negara kalau nggak memperhatikan orang-orang yang tidak mampu bekerja, terus siapa yang perhatikan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi siang, wabarakatuh. Sobat Podcast. Siang ini di waktu yang cerah ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Jasiman. Beliau ini dari Komisi E, komisi yang membidangi tentang bidang kesejahteraan. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara agak panjang, agak lebar ya Pak. Mengingat dan biasanya itu kalau agak itu nantinya bisa meluas kemana-mana. Tinggi nggak? Panjang, lebar, tinggi? Enggak, itu volume nanti jadinya. Nah, ini adalah tentang ketenaga kerjaan. Pada saat ini di Jawa Tengah juga di DPRD Jawa Tengah tengah mempersiapkan raperda tentang ketenaga kerjaan. Itu nanti kita akan meminta Pak Jasiman untuk bercerita seperti apa sih raperda ketenaga kerjaan itu dan sejauh mana sih raperda ini menjadi harapan dari pekerja-pekerja di Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang ketenaga kerjaan di Jawa Tengah memang sangat menarik ya. Terlebih karena Jawa Tengah sekarang ini menjadi primadona ya. Primadona. Karena apa? Upah yang rendah ya, kan upah rendah ya. Jadi UMP Jawa Tengah kan paling rendah. Sehingga akibatnya kemudian para pengusaha, investor itu pada seneng datang ke sini. Di satu sisi itu menjadi daya tarik ya. Dan mungkin menjadi prestasi juga bagi Gubernur Jawa Tengah. Karena berhasil menarik para investor ke Jawa Tengah dan dampaknya kemudian tumbuhlah industri-industri banyak sekali. Saya dulu juga sering menyampaikan ketika Lebaran tuh ya, ketika Lebaran banyak orang yang mudik, yang paling banyak tuh Jawa Tengah, angka mudiknya itu dari Jakarta, dari Surabaya, dari kota-kota besar, pada mudik Jawa Tengah. Terjadi kemacetan, bahkan terjadi kriminalitas juga, kecelakaan terus. Di satu sisi itu memberikan devisa. Beberapa daerah misalnya Wonogiri itu tempatnya Mas Azam tuh ya. Itu kalau Lebaran panen tuh Mbak, karena banyak yang pulang dari kota-kota besar itu bawa uang banyak untuk belanja-belanja. Tapi itu menimbulkan dampak yang negatif juga. Terjadi kemacetan di sana sini, kecelakaan dan sebagainya. Demikian pula ketika arus balik juga terjadi kemacetan. Terus ketika balik ke Jakarta, mereka bawa juga tetangga, saudara ke kota besar. Saya bermimpi dan saya sampaikan pula di beberapa kesempatan agar ada pemerataan pembangunan sehingga yang namanya investor, perusahaan-perusahaan itu mboknya sebagiannya itu dipindahkan ke Jawa Tengah khususnya. Bila mana mungkin malah ke desa-desa gitu, supaya apa? Supaya orang-orang desa nggak usah pergi ke kota gitu. Tinggal di desa tapi rezekinya kota. Dan itu kayaknya berhasil dalam hal ini. Jawa Tengah bisa memanggil investor yang sangat banyak sekali. Bahkan juga berdiri kawasan-kawasan industri. Ya, ada apa aja itu? Ada Batang, ada Kendal, ada Brebes, Jeporo gitu. Setelah sebelumnya juga di Cilacap. Tapi saya kemudian agak prihatin juga
Prihatinnya karena beberapa daerah yang tadinya apa namanya dikenal sebagai daerah pertanian atau mungkin wisata itu berlomba-lomba juga untuk jadi kawasan industri gitu. Apalagi mungkin ada dampak sosial yang kurang baik juga ya. Itu ketika kriminalitas. iya, apa itu orang pergi dari desa gitu ya, terus bekerja di kawasan industri jauh dari keluarga, itu terjadi dampak negatif ya. Ada laporan-laporan yang sampai kepada saya. Ya semua plus minus ya Mbak ya. Ada positif dan negatifnya. Tapi saya mengapresiasi gubernur yang bisa memanggil investor yang sangat banyak itu. Hanya mungkin perlu ada pengendalian ya, supaya apa itu namanya hak-hak dari para pekerja atau buruh juga diperhatikan ya. Saya prihatin juga ya, kami kunjungan ke Wonogiri misalnya itu ya. Wonogiri itu upahnya sangat rendah itu, ya, rendah sekali gitu. Tapi justru karena rendah itulah maka kemudian investornya seneng gitu. Karena marginnya semakin tinggi. Iya, jadi aku tanya, ini dari mana perusahaan? Ini dari Hong Kong Pak. Oh. Di bahan bakunya diimpor dari Hong Kong ya, dibawa ke Wonogiri. Wonogiri desa Mbak, desa desit banget tuh. Jadi bengkel aja ya Pak di sini ya? Iya, jadi di situ saya bikin pakaian dalam. Oh iya. Pakaian dalam. Ya, dalam. Yang kerja ya anak-anak lulusan SMP, SMA, SMK itu pendidikan terendah lah ya. Ya, mereka seneng itu karena nggak usah jauh-jauh gitu, nggak usah naik bis ke Tangerang kemana, habis sekolah langsung kerja gitu. Upah rendah nggak apa-apa gitu, yang penting bisa nyebut gawe, terus ora dado karo mboke karo nenek dan sebagainya gitu. Ya seneng juga mereka, happy juga Mbak. Ya, happy juga. Nggak tahu nih, kira-kira sing bagus gimana, kan di Jawa Tengah itu sering terjadi demo ya. Jadi para buruh itu demo nuntut kenaikan upah. Iya. Pak Ganjar bilang, nanti kalau upahnya dinaikkan, investor dulu ngopiye gitu. Berarti ini Pak, mungkin perlu diusulkan juga ada satu indikator yang besok harus diukur setelah setiap, ini kan seperti periode ya Pak penentuan UMK itu. Setelah penentuan UMK itu harus ada satu indikator kebahagiaan Pak. Iya, kami juga pernah itu betul Mbak. Jadi bekerja walaupun upahnya rendah, di upah rendah kita sebut rendah karena mungkin kita tahu keuntungan yang didapat oleh pengusaha masih jomplang dengan yang diupahkan gitu ya. Iya. Tapi kenapa mereka bahagia gitu? Pekerja-pekerja ini tetap bahagia, itu perlu studi dan perlu ini juga Pak. Iya, kami juga pernah berkunjung ke daerah yang dikenal sebagai daerah dengan tingkat kebahagiaan tertinggi. Itu masyarakatnya Yogyakarta. Iya. Tapi mereka itu termasuk daerah miskin. Jadi, Yogyakarta itu termasuk daerah miskin, bahkan termasuk tinggi juga, kemiskinan tinggi, tapi kebahagiaan paling tinggi juga. Ya, kenapa itu? Sehingga itu saya berpikir ya, ternyata yang namanya kebahagiaan tidak selalu identik dengan materi gitu. Sehingga barangkali memang dalam pembangunan kita perlu ya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada materi, tapi mungkin juga pembangunan spiritual, pembangunan sosial kemasyarakatan. Sehingga saya tadi mengatakan hidup di desa tapi rezeki kota gitu loh. Kalau di Semarang ini kan UMK-nya tinggi ya Mbak ya? Iya. Berapa Mbak sekarang Mbak? UMK 3, sekian. 3,60 juta ya kalau nggak salah ya? Iya, tinggi banget ya, tertinggi Jawa Tengah itu. KHL juga tinggi Pak. Iya, tapi biaya hidup juga tinggi gitu kan. Hidup layak juga tinggi. Tapi kalau di Solo itu hanya 1,8 Pak ya? Rendah sekali ya, jauh banget ya. Tapi itu Solo dikenal sebagai daerah dengan biaya hidup paling rendah. Memang biaya hidupnya rendah. Iya, sehingga misalnya jenengan ya pagi-pagi mau sarapan 3.000 cukup kok Mbak? Iya.
Iya. Ibu masih Jadi gimana? Milih di mana? Milih hidup di Solo dengan upah 1,8, Iya. tapi iso sarapan 3.000-an atau di Semarang. itulah hebatnya Jawa Tengah di sana, Pak. Nah, sehingga memang sifatnya itu kondisional, Mbak. Sehingga saya sih dalam hal ini tidak setuju kalau disamaratakan ya seluruh Indonesia upahnya minimal sekian. Sama gitu ya. Nggak setuju. Karena faktanya memang beda-beda gitu. Nyatanya di Wonogiri dengan indeks sekian Masih bahagia. Masih bahagia gitu ya. Karena apa? Contoh ya, saya tanyakan, saya kejar itu di Jogja. Kenapa mereka bahagia meskipun miskin? Ternyata itu karena standar kekayaan ya, kelayakan hidup itu di BPS itu juga mungkin tidak bisa diterima begitu aja ya. Mungkin di sana nggak ada HP iPhone gitu. Ya gini, jadi Jogja itu Mbak, kalau di BPS itu kan namanya orang kaya itu kalau pagi-pagi sarapan, makan pagi. Ya. Orang Jogja itu nggak makan pagi Pak. Paling medang sama nanti snack apa gitu ya. Nah itu nggak disebut makan pagi itu, tapi itu bahagia itu. Nah, jadi ini kan budaya ya. Nah orang dengan kalau pagi-pagi nggak makan nasi itu disebut orang miskin. Ya, padahal kan katanya tidak harus makan nasi toh. Depok contohnya itu, one day no rice, satu hari tanpa nasi. Dan kita juga sekarang mengembangkan bagaimana pola hidup, pola makan yang sehat. Tidak harus nasi, apalagi banyak nasi yang tidak sehat. Sehingga mungkin kita makan pakai ubi gitu cukupnya, dan itu mencukupi kebutuhan karbohidrat misalnya ya. Atau mungkin Kebumen termasuk juga Mbak. Kebumen termasuk daerah miskin ekstrim. Saya tanya juga, kenapa Mbak termasuk miskin ekstrim? Ternyata itu standar BPS. Ketika orang itu nggak makan ikan, ya lauknya nggak ikan, cuman tempe aja, itu termasuk miskin Pak. Nah, padahal mereka mungkin sengaja nggak makan ikan, cukup pakai tempe itu sehat. Bahkan juga ada yang mengatakan ya tempe itu bikin awet muda. Itu loh Mbak. Sehingga ini standarnya mungkin juga nggak bisa dibakukan. Jadi harus multidimensi benar untuk gitu. pengukurannya. Ya, betul. Tapi kembali lagi kepada Raperda Ketenagakerjaan tadi kan ada banyak unsur yang harus diperhatikan nih Pak. Salah satunya yang pasti itu kan pastinya tuntutan dari pekerja itu tentang perlindungan. Nah, secara formal perlindungan itu kan menyangkut jaminan kesejahteraan sosial, kemudian yang itu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan. Itu bagaimana Pak di Raperda ini, apakah sudah mengcover semuanya ataukah kemudian nantinya ujung-ujungnya ya dikembalikan lagi kepada perusahaan yang bersangkutan atau bagaimana? Ya betul, saya kira kalau tentang tinggi rendahnya upah itu saya kira itu relatif ya, kondisional, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Hanya yang harus dipastikan terjamin tadi, jaminan tentang kesehatan, jaminan tentang apa tadi Mbak yang kematian gitulah. Ya, jaminan hari tua juga. Hari tua ini kan menyangkut tentang rasa aman gitu loh. Jadi ketika orang itu merasa dirinya aman dari ancaman-ancaman ini Mbak, ancaman terhadap risiko kesehatan, ancaman PHK gitu ya, ancaman hari tua gitu kan. Ketika dia aman, maka dia bahagia. Sehingga saya mendorong ya, meskipun upahnya rendah, tapi jaminan itu harus dipastikan ada dan membahagiakan, mencukupi. Sehingga nanti kita dorong supaya perda ini memberikan jaminan yang bisa membuat pekerja itu bisa bekerja dengan nyaman, dengan bahagia gitu, meskipun upah rendah. Karena apa? Kalau dituntut upahnya tinggi tapi nggak ada jaminan ya percuma loh Mbak. Ya, misalnya upahnya tinggi tapi nggak ada jaminan kesehatan. Nanti pas dia sakit, upahnya habis buat biaya kesehatan. Atau misalnya nggak ada jaminan hari tua ya, meskipun sekarang trennya kan outsourcing ya Mbak ya, kalau udah selesai putus nggak ada pensiun.
saya itu kok ya mesake ya Mbak ya. Orang sudah bekerja bertahun-tahun itu kok nggak dihargai gitu. Sehingga saya ingin ya agar ada lah jaminan hari tua selepas atau setelah dia purna tugas. Apapun namanya itu, apakah pensiun atau ke apa atau pesangon, itu hanya nama aja kan. Iya. Nah, saya lebih cocok dengan pensiun gitu. Kenapa? Sejan itu yang namanya dana pensiun kan tabungan dia sendiri juga tau Mbak. Iya. Di negara-negara maju, Iya. negara maju ada itu. Pada saat hari tua. Karena memang sudah tidak mungkin orang sudah tua, sudah rapuh untuk bekerja. Nah, siapa yang ngopeni? Negara toh. Negara janjani ngambil dari mana? Ya dari kita yang udah bekerja waktu muda gitu loh. Berarti perlu edukasi ya Pak? Ya, betul. Untuk tenaga kerjanya untuk Benar. mulai memikirkan tuntutan-tuntutan tersebut gitu Pak. Ya, juga pihak industri perusahaan juga hendaknya tidak lebih suka dengan outsourcing ya Mbak ya, kasihan itu. Memang bagi dia sih seneng gitu ya, udah lepas ya udah, nggak perlu mikir kayak orang yang sudah nggak kerja gitu. Sekarang juga gitu, pemerintah juga gitu ya, pemerintah juga kecenderungannya untuk seperti ini, outsourcing gitu, P3K misalnya itu. Karena nggak ada keterikatan. Iya, supaya nggak bayarin wong nganggur. Iya. Janjinya itu zalim juga itu. Negara kalau nggak memperhatikan orang-orang yang tidak mampu bekerja, itu siapa yang perhatikan gitu? Apa kamu diserahkan kepada wong melaku ning dalan, yayasan itu? Negara yang harus menjamin itu. Nah, gitu kita harus menjamin kepada mereka itu rasa aman dari apa? Aman logistik. Kalau rakyat itu merasa aman bahwa haknya terjamin, rasa amannya juga dijamin, maka dia akan taat pada pemerintah. Jadi faktanya nih Mbak, pekerja informal lebih tinggi ya, 53% lebih. 53%. Iya, iya.